Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayatullah. NIM saya E1B019143 dari kelas 3D Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil tugas saya dengan mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, fungsi hukum pidana ini ada dua. Yang pertama, fungsi secara umum. Yang kedua, ada fungsi secara khusus. Fungsi secara umum itu yaitu untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan. Yang kedua itu hukum pidana secara khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum. Yang ketiga, ada sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana itu yang pertama bersifat melawan hukum, dan yang kedua bersifat publik, di mana hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Yang nomor 4 ada jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Di mana hukum material adalah aturan-aturan hukum yang berupa norma atau sanksi. Contohnya itu KUHP. Hukum pidana formil adalah hukum yang menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam melakukan pidana. Contohnya KUHP. Yang kedua ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Di mana hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi setiap penduduk. Maksudnya di sini berlaku terhadap semua penduduk di Indonesia. Contohnya itu KUHP. Yang kedua hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Contohnya itu hukum pidana militer, dan yang kedua hukum pidana pajak. Yang ketiga ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Di mana hukum pidana tertulis adalah hukum yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat yang masih hidup dalam masyarakat. Yang keempat ada hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Di mana hukum pidana objektif adalah hukum yang menjelaskan tentang tingkah laku. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hukum yang menjelaskan tentang penguasa untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggaran hukum pidana. Yang nomor 5, lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu diantaranya ada kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, ada Polri, ada hakim, pengacara, ada LPSK, dan lain-lain. Tujuan kriminologi ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan lembaga sosial. Yang kedua ada mencari cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat menanggulangi kejahatan.
Selanjutnya ada manfaat kriminologi. Ada dua, yaitu yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi ini dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Dan yang kedua yaitu membantu untuk melakukan meminimalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hubungan hukum pidana dan kriminologi, di mana hubungan hukum pidana dan kriminologi ini mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain. Di dalam hubungan ini, dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Selanjutnya ada pengertian asas hukum, di mana asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret maupun di luar peraturan dalam hukum konkret. Yang kedua ada asas-asas hukum pidana di Indonesia, yaitu ada 8. Yang pertama asas legalitas, yang kedua ada asas teritorialitas, yang ketiga ada asas nasional aktif, yang keempat ada asas nasional pasif, yang kelima ada asas universalitas, yang keenam asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang ketujuh ada asas transitoir, yang kedelapan ada asas retroaktif. Yang pertama ada asas legalitas, di mana asas ini menjelaskan tentang seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tidak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP, di mana dijelaskan di dalam asas legalitas ini menjelaskan tentang pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tentang tidak ada. Yang nomor 2 ada asas teritorialitas, di mana asas ini menjelaskan tempat wilayah atau tempat di mana kediaman si pelaku tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ayat 2 yang berbunyi pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Di mana asas ini menjelaskan tentang orang-orang di Indonesia melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Ada asas nasional aktif, di mana asas ini menjelaskan tentang siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang dimana seseorang tersebut melakukan tindak pidana di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ada asas universalitas, di mana asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, yang artinya dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti melakukan kasus ini telah melibatkan semua negara atau kasus ini telah bersepakat jika hal sedemikian itu merupakan tindak pidana. Yang keenam ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, di mana asas ini menjelaskan bahwa
seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, berarti tidak dapat dipidana oleh ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Asas transition, di mana asas ini menjelaskan tentang berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang. Yang kedelapan yaitu ada asas retroaktif, di mana asas ini menjelaskan tentang asas hukum yang dapat diberlakukan surut. Hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukuman tersebut mengatur perbuatan tersebut. Misalnya pada pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada pengertian ajaran sebab akibat. Pengertian ajaran sebab akibat yaitu ajaran yang memiliki dua elemen, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Di mana elemen objektif adalah yaitu merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum yang bertentangan dengan hukum positif. Sedangkan elemen subjektif adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri. Nomor 2 ada tujuan mempelajari hubungan sebab akibat. Yang pertama ada untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, di mana yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan penanggung-jawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nomor 3 ada hubungan kausalitas antara sebab dengan akibat, di mana dalam mencari hubungan kausal antara sebab dan akibat, dengan akibat ini haruslah memperhatikan atau menelaah seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim. Yang nomor 4 ada rumusan sebab akibat dalam KUHP, di mana dijelaskan di dalam KUHP pasal 351 ayat 1 yang berbunyi tentang penganiayaan, di mana di sini tidak jelas yang mana berupa sebab dan yang mana berupa akibat. Padahal kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut termasuk dalam material yang menjelaskan adanya akibat. Yang nomor 5 ada implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Penerapan ajaran-ajaran kausalitas atau sebab akibat dalam praktik hukum adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan
dengan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Artinya, secara kausalitas atau sebab akibat diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya dan berpedoman pada ajaran dan teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.